Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Kami meminta pada guru kita Ustaz Abdul Somad untuk mendendangkan 1 atau 2 bait sholawat dan sekaligus memberikan ijazah kepada kita semua. Bil khusus sana nih pribadi Kiai sangat demen dapat ijazah sholawat. InsyaAllah akan kami amalkan bersama seluruh jamaah, bil khusus jamaah yang ada di kota Palembang. Fadal Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ila akhiri salawat. Ajaztukum kama ajazani Syekh Abdul Salam Syita Al-Askandarani. Aku ijazahkan sebagaimana aku terima ijazah salawat ini dari Syekh Abdul Salam Syita di Iskandaria. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah fikum. Kemudian ada satu lagi yang selalu saya baca dari sejak kecil. Qabilna ijazah Ustaz. Qabilna ijazah. Qabilna ijazah. Al-jannatu wa sa'adun liman wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha, surga beserta nikmatnya. Sa'adun liman yusalli, menjadi kebahagiaan, balasan liman yusalli, bagi siapa yang bersalawat, wa yusallim, dan bersalawat, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla Bismillahil aliyah. Abtadi'ul imla, aku awali mengisi segala kekosongan ini Bismillahil aliyah, dengan ismuzat. Ismuzat itulah Allah Al-aliyah, yang maha tinggi. Ini mengamalkan hadis Nabi, kullu amrin dzibalin walam yubda' bismillah wa huwa aqfa. Segala amal yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka amal itu terputus. Maka dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla Bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Dengan mengucapkan bismillah itu berharap supaya mendapatkan limpahan barakah dari Allah, kita, dan semua yang ada di majelis. Ini adalah potongan dari salawat yang disusun oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, yang umumnya populer di Aceh, kemudian Sumatera Utara, dan di Riau. Sampai juga ke Palembang. Hanya saja di Palembang banyak lagi salawat-salawat karena para habaib berkumpul semuanya di Palembang membawakan salawat. Ajaztukum kama ajazani syekhi ila syekhihi muttasilis sanad ila Syekh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, yang meninggal berasal dari Barzanjah, Irak, kemudian lahir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian beliau menjadi mufti di Yaman pada masa pemerintahan Turki Utsmani, kemudian meninggal dunia. Solawat Barzanji ini sampailah ke kampung halaman kita di negeri Melayu. Untuk lengkapnya nanti insya Allah akan kita bacakan panjang lebar di Palembang bersama Habib Mahdi dan Ustadz Adi. Barakallahu fikum.
Qabilnal ijazah Ustaz, qabilna. Barakallah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini salawat Barzanji ini Ustaz memang termasuk yang sekarang sudah mulai hampir hilang, termasuk di kota Palembang, karena biasa memang acara tasmiyah, acara-acara penting diawali dengan Barzanji. Cuma mungkin karena kaifiatul qiraah, cara baca khusus dengan irama seperti yang antum baca ini sudah sulit untuk diikuti, terutama oleh anak-anak muda zaman sekarang. Mudah-mudahan dengan lantunan yang antum bacakan tadi ini bisa jadi motivasi khusus bagi generasi muda kita, termasuk yang ada di Palembang, untuk kembali menghidupkan maulid atau salawat al-Barzanji ini. Dan di sini ada Barzanji, ada Syaraf al-Anam, ada Diyaul Lami, ada Simtud Duror, ada Ad-Dibai, ada Maulid Azab, dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan bisa diaktifkan kembali. Dan mungkin saya menambahkan Ustaz, kita masih ada waktu insya Allah ini, ingin bertanya kepada Ustaz, karena zaman sekarang ini kan masyarakat sudah dengan berbagai macam kemajuan teknologinya, dan salah satu yang juga saat ini digandrungi adalah sholawat dengan iringan hadroh. Dan iringan hadroh ini juga seringkali menimbulkan kontroversi. Dari sisi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa membaca sholawat apalagi dengan iringan hadroh itu bisa menyejukkan hati dan meningkatkan imun, apalagi diiringi dengan suara munsyid yang merdu. Tetapi banyak juga sebagian orang yang sekarang terkadang tidak sepakat dengan hal seperti ini. Mereka bilang bahwa hadroh ini ya seperti tadi bid'ah, tidak cocok dengan syariat dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kira-kira kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Apa yang harus kita berikan sebagai jawaban, juga memberikan jawaban kepada masyarakat, karena mungkin sebagian masyarakat juga ada yang ragu akhirnya dengan suara-suara seperti ini yang sering dikeluarkan oleh sebagian saudara-saudara kita yang belum paham. Mungkin itu, Ustaz. Baik, Habibana Ustaz. Suatu ketika datang seorang perempuan menjumpai Nabi Muhammad SAW membawa duf, gendang. Aku ingin memukulkan gendang ini, wahai Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, ada apa? Aku bernazar, kalau engkau pulang dari perang dengan selamat, aku ingin memukulkan gendang ini. Kata Nabi SAW, pukullah. Ini menunjukkan hadis takriri. Seandainya Nabi menyuruh, maka hadis qauli. Seandainya Nabi melakukan, maka hadis fi'li. Tapi sahabat melakukan dan Nabi menyetujuinya, maka disebut dengan hadis takriri. Seandainya perbuatan memukul duf, gendang itu haram, pastilah Nabi mengatakan jangan lakukan, jangan tunaikan nazarmu, ini adalah haram. Tapi Nabi mempersilakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Nabi membiarkan jariyah. Jariyah ini hamba sahaya disebut jariyah, atau perempuan-perempuan juga anak-anak disebut jariyah, membiarkan pada hari raya besar memukul dengan melantunkan nasyid, lagu-lagu. Itu menunjukkan bahwa perbuatan itu dibenarkan. Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, a'linu hadzal nikah. Kalau acara akad nikah jangan dibuat tertutup. A'linu, iklankan supaya jangan jadi fitnah, supaya semua orang tahu. A'linu hadzal nikah. Buat nikah ini diiklankan, orang banyak tahu, diisytiharkan, dimasyhurkan, diumumkan. Waj'aluhu fil masajid. Buat akad itu di dalam masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gendang. Duf, satu. Dufuf, pukulkan gendang. Coba kita lihat bunyi teksnya. Umumkan hazan nikah-nikah. Buat akadnya di masjid. Pukulkan gendang. Korelasi antara akad di masjid dengan pukul gendang tidak ada pemisahan. Seandainya Nabi mengatakan buat akadnya di masjid, pukul gendangnya pergi ke tepi-tepi jauh-jauh sana. Tapi di situ ada
buat di masjid, wadribu, pukul gendang. Itu menunjukkan di lokasi yang sama, di tempat yang sama, dipukulkan gendang. Yang keempat, Nabi duduk, Sayyidatuna Aisyah mengintip dari celah telinga Nabi, Habasyah, orang-orang Habasyah, orang-orang berkulit hitam, sedang menari tarian tongkat pendek, hirbah. Tongkat panjang, ramhu. Ini tongkat pendek. Menari-nari dengan tongkat pendek di dalam Masjid Nabawi. Nabi duduk melihat mereka menarikan tarian tongkat pendek di dalam Masjid Nabawi. Inilah dijadikan dalil oleh sebagian ulama membolehkan memukul duf di dalam masjid. Oleh sebab itu maka sebagian yang melarang itu sebenarnya bukan memukul dufnya, tapi melarang yang mukul dufnya grup M3, mak-mak milenial, memukul maulid Nabi SAW. Maka kata Habib, kata Syekh, tolong mukul gendangnya, tolong di emperan ya. Karena tidak baik istri orang memukul gendang ditonton oleh suami orang di dalam masjid. Adapun yang terjadi di Palembang, saya melihat dengan mata kepala sendiri saat ikut di majelis Habib Mahdi, maka yang memukul duf ini adalah anak-anak muda, laki-laki semua. Maka tidak ada menimbulkan fitnah. Adapun memukul duf itu adalah membangkitkan semangat. Ada orang yang sedang lesu, letoy, lemah, lunglai, mau mati, maka begitu mendengar duf dipukulkan, maka bangkit, Allahumma salli, bergetar suara, ala sayyidina, bangkit semangat dia. Maka kalau kita lihat Syekh Ali Jum'ah di Mesir, tidak hanya duf, bahkan coba lihat di video-video maulid di Mesir, bahkan ada sampai membawa ganun. Ganun itu seperti kecapi yang talinya banyak sekali. Itu sampai begitu demikian. Nah, oleh sebab itu maka kalau orang tidak tahu kita kasih tahu, kalau orang yang tidak paham kita kasih paham. Yang sulit ini adalah orang yang tidak mau tahu dan gagal paham. Nah, ini susah kita untuk ngasih tahu. Ana kira demikian Habibana. Barakallahu fikum. Memperkuat keyakinan bahwasanya apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat kita, termasuk adat kita di Melayu sini, bahwa terbang hadroh atau terbang kalau kita bahasa Melayu kita di sini, ini satu hal yang tidak melanggar syariat, satu hal yang luar biasa memberikan manfaat. Apakah hal-hal seperti ini harus diijazahkan tertentu, Ustadz, untuk memberikan keyakinan juga kepada para remaja, anak-anak kita kadang-kadang ingin mengamalkan sholawat. Tadi alhamdulillah sudah dapat dari antum. Ada semangat motivasi dari anak-anak muda untuk mengamalkan aneka macam jenis sholawat. Apakah tadi perlu ijazah tertentu untuk mereka mengamalkannya, atau cukup bagi mereka yang punya semangat bisa langsung mengamalkan apapun yang ingin mereka baca dari bacaan-bacaan sholawat dan nasyid-nasyid tersebut, Ustaz? Dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan turuqut tahammul wal ada. Turuqut tahammul, cara mengambil riwayat, wal ada, cara menyampaikan riwayat. Oleh sebab itu kata Abdullah ibnul Mubarak, al-Imam Abdullah ibnul Mubarak, al-isnad minad din, silsilah keilmuan sanad ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa. Oleh sebab itu Habib Mahdi bin Syihab mengajarkan agama, beliau mengambilnya dari siapa? Dari Habib Umar bin Hafiz di Hadramaut Tarim Yaman. Habib Umar bin Hafiz dari siapa? Dari Habib sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanad Ahlul Bait, dengan sanad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua, peganglah yang dua ini. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua itrati ahli baiti, anak cucu keturunanku, anak cucu dari Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Dan bukti bahwa kebenaran hadis itu sampai hari ini banyak keturunan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Dari tempat kami belajar di Maroko dulu,
sampai di Mesir, sampailah di Pulau Sumatera ini. Dan keberuntungan bagi masyarakat Palembang, memang di antara habaib yang paling banyak dari mulai Aceh sampai Lampung itu banyaknya di kota Palembang, Sumatera Selatan. Oleh sebab itu dimanfaatkan mengambil ijazah ini, mengambil barokah. Jadi saya selalu menggalakkan, menganjurkan supaya belajar kepada guru, kepada kiai, kepada habib, mengambil ijazah. Karena ini masuk bagian dari turuqut tahammul, cara mengambil ilmu, cara mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita mendapatkan ijazah dari guru, kita semakin yakin, hati kita semakin kuat, menambah kepercayaan diri, maka ijazah adalah salah satu dari turuqut tahammul. Ada munawalah, guru dengan memberikan kitab. Ini ambil kitabku, kata dia, munawalah. Ada wijadah, beli buku, baca sendiri, ketemu, diakui juga. Tapi ijazah yang paling tinggi lagi adalah talaqi as-sama, langsung mendengarkan dari guru. Yang lebih afdal lagi sekali 3. Guru memberikan kitab, dia bacakan sebagian kitab, lalu kemudian diijazahkan. Maka ada 3 di situ. Pertama, munawalah. Yang kedua, ijazah. Yang ketiga, sama sekalian. Maka ini afdal sekali. Datang ke Palembang, temui Habib Mahdi, temui para habaib. Masih ada lagi murid tua daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Habib Umar Abdul Aziz, yang sanadnya bersambung. Silaturahim ke Palembang, datang kepada habaib, dapat 3 sekalian. Munawalah kitab, sama dengar langsung telinga, qiraah, lalu kemudian ijazah. Ajaztuka kama ajazani syaikhi kada 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 bisanadil muttasil. Maka itu menambah keyakinan, menambah barokah, menambah kekuatan iman, dan yang paling penting melanjutkan silsilah ketersambungan ilmu, karena ini adalah bagian dari sunnah dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampai ke guru kita, sampailah ke kita sampai hari ini, tetap berlanjut sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian habibana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam alaihi